Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D ingin mempresentasikan jaringan tubuh manusia. Jaringan tubuh adalah kumpulan sel yang memiliki struktur yang sama dan berfungsi bersama. Setiap jaringan masing-masing berfungsi untuk tujuan yang berbeda. Ada 4 jenis jaringan utama dalam tubuh, yaitu sebagai berikut. Jaringan ikat longgar mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibanding serabut atau serat. Nah, jaringan ini disebut jaringan ikat longgar karena penyusunnya tersusun secara longgar. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan syaraf. Salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Contoh-contohnya dapat kita baca sendiri. Nah, dalam gambar ini dapat kita lihat bahwasanya di situ ada dua bagian, di mana di situ ada yang berbentuk selaput kecil yang berwarna merah tua. Ini yang disebut dengan inti sel. Dan yang berbentuk serabut yang berwarna merah muda ini yang disebut dengan sel kolagen. Apa itu sel kolagen? Sel kolagen itu adalah protein yang berserat dan diekskresikan keluar ekstraseluler dan memberikan kekuatan tarik tinggi ke dalam matriks. Jaringan ikat lemak. Dapat kita lihat dari gambar jaringan ikat lemak terdapat ciri-ciri sebagai bentuk selnya cenderung bulat, ukuran selnya bervariasi, dan apabila dilihat dari mikroskop, sel-selnya terlihat sebagai bulatan putih besar dikarenakan vakuolanya berukuran besar dan menyimpan lemak berwarna putih sampai kuning tua atau coklat. Fungsi jaringan ikat lemak ialah melindungi tubuh, serta sebagai pelindung energi cadangan, pelindung dari goncangan, penyusun tubuh. Dan jaringan ikat lemak ini juga terletak di dalam tubuh, sebagai contohnya di sekitaran jantung, ginjal, dan di rongga perut. Oke, jaringan selanjutnya adalah jaringan ikat tulang rawan. Nah, di sini jaringan ikat tulang rawan terdiri dari kondrosit yang terdapat di dalam ruangan-ruangan yang disebut lakuna. Kondrosit di dalam lakuna bisa ada 2, 4, atau 8 karena hasil pembelahan mitosis. Kondrosit ini merupakan satuan terkecil dalam jaringan ikat tulang rawan. Kondrosit juga sel yang sudah dewasa dikelilingi oleh matriks ekstraseluler yang terdiri dari glikosaminoglikan, yaitu campuran antara glukosa dengan protein. Selanjutnya adalah perikondrium. Perikondrium ini terdapat di pinggir jaringan yang berfungsi untuk melindungi tulang rawan. Di sini juga kita dapat menemukan kontur gelas yang akan menjadi kondrosit. Nah, di antara lakuna-lakuna yang terdapat di dalamnya kondrosit, terdapat matriks. Matriks seperti cairan yang terdiri dari kondrin atau zat jenis yang terbuat dari mukopolisakarida dan fosfat. Karena hal ini, matriks tulang rawan disebut sebagai kongrin. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dan luas dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan epitel juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan. Yang kedua, membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan kulit. Kemudian, jaringan epitel juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, epitel pipis lapis. Yang kedua, epitel kubus lapis. Yang ketiga, epitel silindris lapis. Yang keempat, epitel pipi berlapis. Yang kelima, epitel kubus berlapis. Yang keenam, epitel silindris berlapis. Dan yang ketujuh, epitel transisional. Jaringan otot polos merupakan otot yang geraknya dikontrolkan oleh syaraf tak sadar dan tidak terletak pada rangka. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur terbentuknya gelondong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Fungsi-fungsi otot polos sebagai penggerakan bolu makanan pada saluran pencernaan, sebagai pengendalian aliran darah dan tekanan darah pada sistem kardiovaskular, pengaturan aliran urin pada ginjal pada sistem berkembang. Jaringan otot jantung.
Seperti namanya, otot jantung hanya berada di jantung, di mana karakteristik dari otot jantung ini sendiri adalah di mana selnya berbentuk silindris memanjang. Kemudian di gambar terlihat ada seperti bulatan hitam. Itu merupakan inti sel yang letaknya berada di tengah-tengah. Selanjutnya ada memiliki percabangan, letaknya berada di ujung-ujung otot jantung. Kemudian ada seperti garisan gelap dan terang. Itu merupakan aktin dan miosin. Setelah itu sifat kerja dari otot jantung sendiri adalah involuntar atau tidak diperintah oleh otot. Selanjutnya ialah jaringan otot lurik. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot lurik ini berbentuk silinder dengan pola lurik antara gelap dan terang yang berselang-seling. Dan bagian-bagian otot lurik ini memiliki yaitu pertama sarkolema, ialah kulit luar urat yang sangat tipis yang mengelilingi serat sel otot lurik yang berfungsi untuk melindungi otot-otot. Selanjutnya yaitu nukleus yang terletak di tepi sel yang berbentuk gelendong dan memiliki satu inti sel. Selanjutnya yaitu miofibril yang merupakan serabut-serabut halus memanjang yang berbentuk silindris dan memiliki ujung yang tumpul. Selanjutnya yaitu sarkoplasma yang merupakan cairan sel otot yang memiliki fungsi untuk tempat miofibril berada. Dan terakhir yaitu miofilamen yang merupakan bagian dari miofibril yang merupakan benang-benang atau filamen-filamen halus. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama yang terdiri dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan tulang sumsum belakang, dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Fungsi dari jaringan saraf adalah untuk membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf dengan menyalurkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan.